Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 24 Januari 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Orang ini merasa bahwa situasi hubungan kalian atau mungkin ya diri dia atau kamu itu sebenarnya ada red flag-nya ya. Ada yang perlu diperhatikan bahwa ini udah apa ya, menunjukkan situasi yang bahaya bagi kalian. Ya, entah mungkin karena ada yang toksik di salah satu di antara kalian sehingga hubungan kalian endingnya akhirnya sekarang seperti di ujung tanduk ya, atau mungkin memang ada seseorang di sini yang red flag sehingga kayak sudah nggak terkendali, atau pasangan kalian yang sudah tidak bisa mengendalikan seseorang yang red flag ini, sehingga pasangan kalian yang merasakan ke red flag-kan pasangannya merasa sudah lelah seperti itu. Ya, intinya di sini kayak energi, aduh red flag banget, aku udah capek gitu ya. Cuman orang yang sedang kita bacakan ini merasa bahwa kamulah orang satu-satunya yang dia cintai, orang yang dia inginkan, bahkan orang yang ingin dia jadikan pasangan hidup. Dia sangat yakin dengan perasaan dia terhadap kamu. Dia yakin dengan cinta ini, bahwa ini benar-benar tulus, bahwa ini benar-benar cinta yang abadi, cinta yang tanpa paksaan, ya, bukan hanya sekedar empati, tapi memang ya tulus dari hati, ya. Kalau aku lihat di sini. Kemudian kalau aku lihat, memang saat ini tuh hubungan kamu dengan dia lagi dipengaruhi oleh finance dan karir. Dan mungkin dari ke finance dan karir inilah yang membuat hubungan kalian akhirnya itu lagi nggak bisa apa ya, intens, atau nggak ada keromantisannya ya. Bahkan mungkin ada yang saling menarik diri ya. Entah ini si dia yang lagi fokus pada karir dan finance, atau mungkin kamu, atau sebenarnya kalian berdua. Tapi ini ada hubungannya dengan finance dan karir. Kemudian kalau aku lihat di sini flirt ya, orang ini tuh mungkin dulu dia sering atau gampang sekali tergoda oleh pihak lain seperti itu ya. Atau bisa jadi sekarang itu dia sangat-sangat tergoda oleh kamu. Oke, saat ini dia sedang menunggu tanda-tanda dari kamu ya. Mungkin ada sesuatu nih di antara kalian sehingga dia menunggu reaksi dari kamu terlebih dahulu. Menunggu apa ya, sinyal dari kamu dulu untuk melakukan sesuatu atau bertindak. Karena saat ini pun kenapa dia pengen, misalkan ya, pengen datang ke kamu, tapi kenapa dia harus menunggu reaksi kamu dulu atau menunggu sinyal dari kamu dulu, menunggu pertanda dari kamu dulu untuk mempersilahkan dia datang, kenapa nggak langsung aja? Because saat ini keadaan dia itu sedang kehilangan berbagai macam yang dulu pernah dia miliki. Bisa jadi harta benda,
bisa jadi dia kehilangan kamu karena ya ada sesuatu masalah gitu ya. Bisa jadi dia kehilangan kepercayaan diri. Seperti itu. Ya, intinya nih orang dia dia telah banyak kehilangan sesuatu. Ya, sesuatunya itu banyak. Banyak hal maksudnya ya. Dan mungkin juga yang memang banyak yang hilang gitu. Tuh, dia takut menghubungi kamu di sini. Berarti ada perasaan seperti insecure ya dari orang ini. Perasaan tidak percaya diri. Tapi sejujurnya di sini, um, secuek apapun dia mencoba untuk mengabaikan kamu, ya, sekuat apapun dia mencoba untuk mengabaikan kamu, ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa mengingatkan kamu kembali kepada dia, gitu ya. Mungkin ketika dia lagi apa namanya santai gitu ya, lagi santai di rumah, lagi scroll scroll mungkin ya handphone dia, tahu-tahu dia melihat foto kamu, tahu-tahu dia melihat sesuatu, entah dia melihat gambar makanan yang ternyata makanan itu kesukaan kamu, bisa jadi ya. Tapi intinya banyak hal yang bisa mengingatkan dia ke kamu lagi dan ke kamu lagi gitu. Padahal di sini kalau aku lihat ada apa ya? Ada kegiatan ya yang sempat dia coba untuk bisa melupakan kamu. Dan kalau aku lihat juga sejujurnya memang dari awal kalian ketemu, dari awal kalian kenal sampai detik ini orang ini tuh ingat semuanya. Ya, dia ingat semuanya. Dia bahkan detail loh. Kalau aku lihat di sini ya, dia I I remember every detail of that day. Jadi apapun kalau kamu tanya tentang dia ya, dia tuh inget loh. Dia inget banget. Apalagi kalau misalkan di sini ada momen-momen tertentu gitu ya, momen-momen tertentu, momen mungkin saat kalian bersama atau apa saat-saat kalian merayakan sesuatu atau apalah ya, ada momen-momen tertentu, oh dia inget banget. We both know I'm not the one for you, oke. Okay? Dia merasa bahwa kamu itu punya hak kok ya untuk bersama siapapun. So, kamu berhak kok kalau misalkan mau cari pasangan yang lain. It's okay, silahkan gitu. Karena kita tahu, karena dia dia merasa bahwa kamu kamu itu bukan orang yang saat ini bisa dia ikat gitu. Sehingga kamu bebas untuk memilih pada siapapun kamu ingin menjalin hubungan atau kamu ingin bersama dengan siapa itu hak kamu. So, dia merasa bahwa seperti orang yang mencintai tapi bukan berarti harus memiliki kamu gitu loh. Saat ini ya, terutama hari ini, kita kan membacanya untuk hari ini. Jadi dia mencintaimu tapi dia sadar diri bahwa saat ini tuh kan ada ketidakberanian dari dia untuk mengikat kamu, sehingga dia kayak punya pemikiran, ya aku belum bisa atau aku belum berani untuk mengikat kamu. So ya kalau misalkan ternyata di saat waktu kamu menunggu aku ada orang lain dan orang lain itu ingin serius dan kamu mau, ya it's okay, nggak apa-apa, silahkan untuk dijalani seperti itu. Ya jadi kayak benar-benar se-insecure ini orangnya ya saat ini ya. Dia tuh kayak benar-benar yang tidak bisa memaksakan segala sesuatunya.
Dan kalau aku lihat di sini, orang ini tuh sudah mulai menyembuhkan rasa sakit hati dari hubungan dia di masa lalu dengan pasangannya dulu atau dengan kamu. Intinya orang ini tuh ya otomatis setiap orang pasti punya masa lalu yang kelam ya. Nah, pasti juga dari masa lalu yang kelam itu ada rasa kecewa, cemas, takut, ya, sakit hati. Nah, rasa-rasa yang seperti itu, kalau aku lihat saat ini tuh sudah mulai dia tinggalkan, sudah mulai terobati, ya, sudah mulai menghilang seperti itu. Karena memang kalau aku lihat orang ini tuh berpikir bahwa hidup masih panjang, dia masih diberikan umur. So, hidup ini harus berlanjut. Ya, jangan hanya terus mandek pada masa lalu sehingga orang ini tuh makanya menyembuhkan luka-luka hati dia di masa lalu. Dia meninggalkan semua-semua kekecewaan, sakit hati atau apapun di masa lalu. Dah biarkanlah berlalu seperti itu. Dan kalau aku lihat di sini The Hermitnya tegak, berarti orang ini ingin memulai kembali hal baru ya, ingin memulai hubungan yang baru kembali dengan kamu. Dan kalau aku lihat juga energi orang ini tuh apa ya? Benar-benar punya energi yang sosok seorang yang baru gitu loh. Mungkin ya memang dia sudah ada perubahan ya, makanya di sini energinya kayak orang baru gitu. Ya, karena mungkin dia itu tadi sudah menyembuhkan luka batinnya, apa kekecewaannya semuanya sudah dia tinggalkan sehingga di sini timbullah sosok baru dari dia yang benar-benar suci. Apa sebutannya? Bukan kalau manusia dibilang suci, alay nggak sih? Intinya dia em, apa ya, sudah meninggalkan kekecewaan-kekecewaan lah ya, sudah tidak ada lagi rasa sakit hati, benci, amarah seperti itu. Di sini dia ingin memulai sesuatu yang baru seperti ini loh. Kalau em, kayak dibilang tuh kayak kertas putih gitu loh, apa sih itu namanya ya? Intinya sosok yang baru ya, ini sosok yang baru. Dan kalau aku lihat memang orang ini tuh lebih tua ya dari kamu secara umur dan juga kalau aku lihat di sini orangnya juga lebih bijaksana dari kamu mungkin ya, orangnya lebih bijaksana. Terus juga kalau aku lihat memang ketika dia ingin menjalani hubungan yang baru, berarti dia harus bekerja lebih keras untuk terhubung dengan kamu. Kenapa? Karena mungkin memang ini orang masa lalumu, cuman dia kan sudah bertransformasi ya menjadi sosok yang baru, sosok yang sudah meninggalkan masa lalunya. Sehingga orang ini tuh harus punya apa mungkin kepribadian baru atau sifat yang baru atau punya rencana baru. Nah, itu ya harus disinkronkan dengan kamu yang mungkin kamu pun masih nggak bisa apa ya, masih belum bisa menerima perubahan yang terjadi sama dia. Sehingga di sini dia harus perlu banyak penyesuaian diri, perlu banyak kerja keras untuk seimbang dengan kamu ya, meyakinkan kamu, terus itu apalagi eh berusaha untuk mendapatkan kepercayaan kamu lagi, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat memang orang ini harus bekerja keras untuk terhubung dengan kamu kembali. Eh, Kenapa dia seperti itu? Karena mungkin selama ini kamu dengan dia itu sudah terlalu lama ya berpisah atau sudah terlalu lama tidak terkoneksi, tidak terhubung. Maka menurut dia kayak selama ini waktu-waktu yang tidak bersama kamu itu sudah dia habiskan gitu ya. Sudah dia habiskan sehingga waktu bersama untuk kamu itu cukup eh, tidak cukup ya, tidak cukup. Jadi gimana sih aku harus ngomongnya? Intinya gini, waktu kalian tidak bersama itu lebih banyak daripada waktu yang saat kalian bersama gitu. Sehingga menurut dia waktu bersama dengan kamu itu nggak cukup bagi dia
ya. Jadi ketika kemarin waktu-waktu saat tidak bersama kamu itu kayak apa ya, tidak sebanding gitu loh. Ya, tidak sebanding dan menurut dia kurang gitu. Aku maunya sama kamu terus. Jadi intinya orang ini tuh pengen punya waktu nempel sama kamu itu lebih banyak dihabiskan bersama kamu daripada waktu saat dia tidak bersama kamu gitu ya. Jadi aku lihat di sini orang ini tuh uh, pengen membuat atau pengen merangkai memori dengan kamu ke depannya lebih panjang daripada saat kalian kemarin bersama berpisah ya, seperti itu. Kayak ini ya, kayak apa, ingin me- mem- membayar waktu di saat-saat kalian tidak bersama. Ya, seperti itu. Orang ini kayak ingin membayar waktu di saat-saat kalian tidak bersama. Page of Wands, yes, kalau aku lihat di sini dia sedang tebar pesona, ya. Tebar pesona ingin menunjukkan em, apa ya, pencapaian diri, terus itu kemampuan diri, terus itu juga dia ingin menunjukkan usaha keras dia dari segala bidang. Dia ingin menunjukkannya ke kamu bahwa sekarang aku punya kehidupan baru. Aku ingin menunjukkan padamu bahwa aku siap atau aku sedang melakukan ABCD. Inilah pencapaianku ABCD. Nah, itu yang ingin dia tunjukkan ke kamu. Saat ini dia ingin tebar pesona ke kamu, gitu loh. Ingin menunjukkan bahwa aku beda dengan yang kemarin. Mungkin kemarin dia orangnya males-malesan ya, males kerja, cuman maunya itu diperhatiin kamu doang, disuplai keuangan oleh kamu doang kayak gitu ya. Nah, sekarang dia udah berubah. Dia sudah bekerja, dia mengusahakan penghasilan dia sendiri, dia berjuang dengan diri dia sendiri seperti itu ya. Terus pencapaian apa yang dia punya itu pengen dia salurkan, pengen dia tunjukin ke kamu gitu loh. Aku beda dengan yang lain. Intinya seperti aku beda dengan yang kemarin. Jadi sebenarnya seperti itu ya. Orang ini tuh sudah bertransformasi jadi sosok yang baru dan dia ingin memulai hal baru dengan kamu. Ya, nih dengan kamu. Hal baru dengan kamu. Jadi energinya kuat banget ini. Aku lihat orang ini ingin memulai kehidupan baru, ingin memulai hubungan baru dengan kamu, ingin apa ya, menunjukkan transformasi dia yang benar-benar beda deh dari yang kemarin gitu. Ya, kalau misalkan dulu dia cuek, mungkin saat ini dia pengen selalu hadir di sisi kamu di saat kamu membutuhkan. Makanya di sini dia menunggu sinyal dari kamu. Ya, karena mungkin dulu dia pernah berbuat salah, bertindak sesuai keinginan dia aja gitu ya, tanpa mengerti keinginan kamu, tanpa mengerti perasaan kamu, tiba-tiba dia hilang, tiba-tiba dia melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan dia sendiri tanpa ada opini dari kamu. Nah, saat ini tuh dia ingin berbeda dari yang dulu. Dulu dia tidak pernah mendengarkan opinimu, sekarang dia ingin melihat dari opinimu seperti apa. Kalau misalkan gini, kamu pengen ya udah kita fokus pada diri kita masing-masing terlebih dahulu, maka dia akan ikuti gitu loh. Berarti ya memang kita ada yang perlu kita siapkan gitu, ada yang perlu kita apa ya, tenangkan. Mungkin kamu butuh ketenangan, mungkin kamu butuh mencerna keadaan, ya silahkan. Maka dia akan menjaga jarak juga dari kamu gitu. Contohnya seperti itu ya. Nggak semua nggak semua alasannya seperti itu, tapi misalnya seperti itu. Contohnya aja. Apalagi di sini nih ya. Dulu dia menganggap cinta itu hanya sebuah perasaan, sehingga ya udah kayak kamu cinta sama aku. Oh, oke, kamu cinta berarti oh ya udah gitu loh. Nggak ada action, nggak ada apresiasi, nggak ada timbal balik. Ya udah, aku tahu kamu cinta sama aku. Udah gitu doang. Ya. Jadi dulu dia menganggap
cinta itu hanya sebuah perasaan. Tapi kalau aku lihat di sini kan Nine of Wands ya. Aku lihat sekarang dia sudah mengerti. Ternyata yang namanya cinta itu pasti menginginkan balasan. Apalagi kalau misalkan di sini kamu cinta, dia juga cinta, gitu kan. Otomatis pasti ada tujuan dari perasaan cinta ini ke suatu hubungan. Nah, eh, cinta itu ya ternyata bukan hanya mentok sekedar perasaan, kan dia ingin suatu hubungan. Nah, untuk suatu hubungan bisa dipertahankan, berarti kan harus ada pengorbanan dan perjuangan. Nah, inilah yang sekarang sudah dia maknai. Oh, kalau cinta berarti kan kamu pasti pengen adanya hubungan ya, bahkan hubungannya mungkin jangka panjang ya. Jadi gimana nih biar hubungan ini stay sampai jangka panjang. Eh, oh, berarti dulu kan kita terkoneksi, tapi kita saling mengabaikan dan hubungan kita selalu putus nyambung on off ya, seperti itu. Jadi, oh ternyata tidak seperti itu ya. Ternyata tidak bisa seperti itu. Kita saling cinta, tapi tidak ada apresiasi. So orang ini akhirnya sadar bahwa oke, kalau kita cinta, sama-sama saling cinta, berarti kan ingin adanya suatu hubungan. Kalau ingin adanya suatu hubungan, pengennya kan jangka panjang. Berarti apa yang harus kita perjuangkan agar hubungan ini jangka panjang? Berarti harus bekerja sama-sama, kamu dengan aku, kita sama-sama untuk berkontribusi dalam hubungan ini. Harus adanya perubahan diri, perkembangan diri, kemudian saling berkorban, saling mengerti, saling memahami, yang seperti itu ya. Akhirnya dia sekarang tuh banyak memaknai arti cinta, arti sebuah hubungan seperti itu ya. Jadi udah beda lah ya perspektif dia yang dulu dengan yang sekarang. Dan aku lihat di sini orang ini tuh ada keinginan untuk merealisasikan cinta ini agar tetap berlangsung lama gitu ya. Jadi kalau misalkan energi kamu saat ini tuh pengen lepas dari orang ini tuh ternyata tidak mau lepaskan kamu gitu ya. Orang ini akan tetap menunggu kamu gitu ya. Orang ini akan tetap setia perasaannya sama kamu nih ya. Kalau aku lihat, karena memang sejujurnya orang ini tuh pengen ada apa ya, keberlangsungan hubungan, ada kelanjutan dari hubungan. Pengen adanya kelanjutan dari hubungan gitu ya, pengen adanya komitmen, pengen adanya apa lagi, apa ya, merealisasikan sesuatu seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini orang ini sudah sadar bahwa namanya hubungan itu ya harus ada pengorbanan, harus mau sama-sama merubah diri. Dan kalau aku lihat ini ada energi saat ini keadaan kalian itu lagi apa ya, diem-dieman atau saling menarik diri atau fokus pada diri masing-masing. Kenapa? Karena di sini kalau aku lihat hubungan kalian itu seperti di persimpangan jalan. Eh apa ya? Kalian seperti kayak nuansanya itu lagi dingin gitu loh. Ya lagi saling dingin gitu loh. Dan sebenarnya ini untuk sementara waktu sih ya, kalau aku lihat. Tapi sementara waktunya itu kayak nggak tahu sampai kapan gitu. Sementara waktu aja. Mungkin untuk menenangkan diri ya, untuk sama-sama menenangkan diri, untuk sama-sama butuh waktu ruang untuk memikirkan hubungan ini mau gimana. Ya, karena kan ini orang baru transformasi sehingga ada perubahan. Mungkin kamu juga lagi bingung, masih ada keraguan apakah benar orang ini sudah bertransformasi menjadi orang yang lebih baru, tidak seperti dulu lagi, masih ada keraguan. Jadi mungkin dulu orang ini sejelek itu ya di pandangan kamu. Maksudnya itu mungkin orang ini dulu banyak melakukan kesalahan sehingga kamu setidak percaya ini sama dia sekarang dengan perubahannya. Gitu. Sehingga kalau aku lihat memang untuk sementara waktu kalian ini kayak butuh ruang, butuh ruang bernapas dan waktu untuk
mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari situasi yang kalian saat ini hadapi. Karena mungkin kemarin juga kalian itu sering sekali bertengkar, sering sekali beradu argumen ya, sehingga uh, apa ya, mungkin akhirnya itu saling menyakiti gitu ya. Bahkan aku lihat setiap kalian bertengkar pun kayak nggak ada yang bisa disepakati juga dari masalah yang kalian pertengkarkan itu. Ya, nggak ketemu gitulah ya solusinya atau penyelesaiannya. Sehingga kalau aku lihat saat ini keadaan kamu dengan dia lagi dingin ya, lagi sama-sama menarik diri, butuh waktu dan ruang untuk menenangkan diri dan membaca, menganalisa, dan kalian pun di saat ini ya, di saat situasi lagi saling menarik diri atau saling diam-diaman ini, sejujurnya juga kalian memikirkan juga ya cara untuk mencari resolusi atau mencari apa ya, pemecahan masalah dari hubungan ini. Bagaimana gitu ya. Dan kalau aku lihat juga di sini mungkin kamu ragu untuk memutuskan. Karena gimana ya? Kalian kayak ada ada ketakutan, ada ketakutan karena ada suatu masalah yang mungkin akan beresiko terekspos. Jadi mungkin selama ini tuh ada yang mengganjal di hubungan kalian, atau ada yang mengganjal di pikiran kalian, atau ada yang kalian tutup-tutupi tentang sesuatu, sehingga kalian takut kalau misalkan rahasia itu akan terekspos, rahasia itu akan terbongkar semuanya, gitu. Ada mungkin entah ini ketakutan atau mungkin rahasia tentang sesuatu yang masih kalian sembunyikan dari pasangan. Jadi kalau misalkan ini kalian berkomitmen, kalian berbaikan, kalian siap untuk apa ya, ada komitmen kayak gitu, itu akan rahasia itu akan terbongkar atau rahasia itu akan terekspos gitu ya. Oke, kemudian kalau aku lihat di sini, hmm, kalian juga sering berdebat tentang masalah membuat keputusan yang sulit ya, tentang masa depan kalian berdua mau gimana ke depannya. Karena gini, ada seseorang yang takut akan penderitaan yang akan kalian alami nanti ke depannya. Mungkin secara finance dan karir si dia ini kan belum baik-baik saja. Kalau misalkan kamu tetap kekeh eh, bersama dia, nanti ke depannya apakah kita secara ekonomi akan stabil, apakah secara ekonomi kita tidak akan kekurangan seperti itu. Ada kekhawatiran-kekhawatiran yang seperti itu. Kalau ini tentang finance ya, tentang finance. Atau mungkin kamu punya ketakutan kan dulu dia mungkin misal dulu dia kan sering tergoda tuh dengan pihak lain, apa kamu ke depannya tidak akan tergoda lagi dengan pihak lain. Nah itu, jadi sejujurnya di sini ini lebih ke kamunya ya, kayaknya lebih ke kamunya yang banyak ketakutan untuk berkomitmen dengan orang ini. Oke, kalau misalkan bukan kamu yang punya banyak ketakutan ya oke mungkin dia. Energinya bisa terbolak-balik ya, situasikan aja lah ya. Intinya seperti itu. Di sini ada orang yang merasa takut kalau misalkan kita berkomitmen nanti masalah masalah itu secara alami akan datang ke depannya yang seperti aku bilang tadi, kalau misalkan tentang finance yaitu apakah ekonomi kita nanti akan bisa stabil, apakah kita tidak akan kekurangan uang seperti itu ya, apakah hidup kita akan baik-baik saja secara finance. Terus itu kalau misalkan ini tentang perasaan ya mungkin apakah dia yang selalu mengkhianati kamu ini tidak akan tergoda lagi dengan pihak lain seperti itu ya. Ada keraguan dan kebimbangan dari seseorang di sini. Terus itu juga kalau aku lihat ini saat ini kan memang lagi terbelah ya hubungan kalian berdua. Lagi pengen sendiri-sendiri, lagi pengen diem-dieman kayak gitu. Karena ya memang kalau aku lihat di diem-diemannya kalian ini ada kekhawatiran yang membuat
kalian harus memilih, dan mungkin setiap dari kalian ini memang terlibat sangat complicated di hubungan ini, dan akhirnya di sini kalian harus menjalani hidup eh, baik bersama atau mandiri terlebih dahulu. Jadi pilihan kalian itu pengennya kalau bersama kita jangan memikirkan kekhawatiran itu lagi, tapi kalau mau sendiri juga jangan memikirkan eh, kekhawatiran itu lagi, gitu loh. Jadi pilihan sebenarnya ada di kalian ya, cuman kayak mau bersama tapi takut kalau misalkan sendiri-sendiri ini kan berarti mengulur waktu, ya mengulur waktu untuk bisa terjadinya kekhawatiran itu, gitu loh. Paham ya? Jadi kalau sendiri-sendiri kan kalian mengulur waktu, akan bisa terrealisasinya apa ketakutan kalian itu. Kalau misalkan dari finance kan misalkan dia lagi nggak seimbang tuh ya keuangannya. Berarti kalian lagi nggak mau hidup susah dengan dia kayak gitu ya. Jadi mengulur waktu, dan sambil mengulur waktu ya mungkin dia juga sambil fokus dulu sama karir dan keuangan dia. Terus itu kalau misalkan ini tentang perasaan kekhawatiran dia takut apa namanya itu selingkuh, ya kamu mengulur waktu agar hatimu tidak terluka, ya tidak terluka lebih dalam, takut nanti beneran dia selingkuh lagi. Kalau misalkan benar terjadi kan kalian saat ini berpisah gitu, jadi kamu tidak akan sangat kecewa berat gitu ya. Kecewa mungkin ada tapi ya nggak sangat sangat kecewa banget gitu. Jadi nggak ada harapan yang pupus gitu loh, ya nggak ada merasa harapan yang benar-benar pupus kayak gitu. Jadi intinya kayak ya energinya mengulur waktu ya, ada energi mengulur waktu karena uh, pengen sendiri-sendiri terlebih dahulu. Ya gara-gara kekhawatiran akan masa depan kalian. Seperti itu. Uh, Terus itu juga ada cinta yang permanen di sini di antara kamu dan dia. Jadi sebenarnya kalian itu sama-sama saling cinta kalau aku lihat di sini ya. Bahkan perasaan cinta itu kayak sulit untuk bisa dilepaskan atau bisa dihapus. Kenapa? Karena memang ini Ace of Pentacles ini kalau tentang percintaan itu benar-benar cinta yang abadi, cinta yang permanen ya. Sehingga sulit untuk bisa kamu abaikan ya, sulit untuk bisa kamu lepaskan. Dan kalau aku lihat juga ini bukan hanya sekedar cinta doang, tapi juga sebenarnya secara pribadi kalian itu bisa sama-sama saling diandalkan, dan orangnya juga aku lihat memang kalian sama-sama berdua ini sama-sama orang yang masuk akal gitu loh. Berarti realistis ya, realistis. Terus itu juga kalau aku lihat mau di keadaan kalian bersama ataupun di keadaan kalian saat ini berpisah ya, aku lihat ini energinya tetap sama-sama saling mendukung. Ya, walaupun di sini kamu ada kekhawatiran tentang masa depan kalian, masalah-masalah masa depan kalian nantinya bakal begini, tapi dalam keadaan kalian berpisah sekarang pun kalian tetap mensupport pasangan, gitu ya. Dikala dia lagi mencoba meningkatkan finance dan memperbaiki karir, kamu pun mensupport dia. Oke, mungkin secara perkataan kamu memang langsung ngomong gitu ya, semangat ya kerjanya gitu. Atau mungkin kalau misalkan kamu nggak lewat kata-kata, mungkin kamu seorang pria gitu ya, kan jaim. Atau mungkin dia seorang wanita juga bisa jaim ya. Jaim gitu mau ngomong semangat ya kerjanya. Oke, mungkin lewat ya udah kamu kerja aja dulu gitu ya. eh, eh, Kamu kerja aja dulu. Terus ya udah kamu tidak mengganggu di saat-saat di waktu-waktu orang-orang bekerja lagi sibuk-sibuknya ya di siang-siang hari gitu. Kamu nggak sibuk ngechatin dia, teleponin dia atau mengganggu dia gitu dengan hal-hal yang ya tentang mungkin tentang perasaan atau hal apapun gitu. Itu sebuah bentuk dukungan ya. Kamu tidak menyibukkan dia dengan hal lain karena di sini kamu memang mensupport. Jadi sebenarnya
kamu dan dia itu sama-sama saling support, dan dikala kamu pengen sendiri ya dia akan support kamu. Oke, berarti kamu memang butuh tenang, butuh melihat keadaan, butuh untuk menenangkan diri. Oke, aku akan menarik diri juga dari kamu, seperti itu yang dia rasakan ya. Jadi kalau aku lihat di sini energinya memang sama-sama saling mendukung untuk apa ya, sama-sama untuk sama-sama membangun atau merealisasikan keinginan uh, dalam perkembangan hubungan kalian ke depannya, gitu ya. Karena kan kalau dalam hubungan tuh nggak hanya modal cinta ya, pasti juga ada butuh uang, butuh modal apa-apa ya, butuh mental juga, secara emosional juga harus diperbaiki. Nah, ini ya, dikala kalian saat ini lagi berpisah, itulah yang sedang kalian siapkan. Untuk nantinya, dikala nanti ada kesempatan kalian diberikan waktu untuk bisa bersama, kalian sudah siap kayak gitu. Ya, jadi ini memang ada campur tangan semesta ya, selalu setiap tindakan atau setiap situasi yang terjadi pasti ada campur tangan semesta. Jadi semesta itu menginginkan, oke, kalian saat ini berpisah dulu untuk mempersiapkan segalanya. Mau karir, mau finance, mau kesiapan mental, kesiapan emosional, terus pemikiran juga ya, pola pikir, prinsip, apalagi di sini kan ada keraguan-keraguan. Kalian coba pikirkan lagi, apakah keraguan itu benar-benar penghalang di hubungan kalian? Coba dipikirkan lagi. Introspeksi diri lagi, introspeksi keadaannya, nilai semuanya. Nah, nanti kalau misalkan kalian sudah yakin, ya mungkin di situ semesta akan mengatur ulang, ya mengatur ulang untuk kalian bisa dipersatukan gitu ya. Jadi di sini memang kalau aku lihat energinya sama-sama saling mendukung kok ya. Walaupun mungkin nggak ditunjukkan secara gamblang, semangat gitu setiap hari kamu chatin dia semangat gitu, walaupun nggak kayak gitu, tapi energinya kalau aku lihat ketariknya nih sama-sama saling mempersilahkan untuk apa ya, melakukan pencapaian-pencapaian diri terlebih dahulu, baik ini kamu ataupun dia. Karena kalau aku lihat emang energinya ini ada reflection ya, ada apa sih namanya? Eh, Aduh aku lupa. Cerminan ya, ada cerminan ya, ada cerminan diri. Jadi kamu sibuk lagi sama kerjaan dan keuangan ya, dia juga sama, dia juga lagi sibuk sama pekerjaan dan keuangan. Kayak gitu ya. Oke, kemudian di sini kartu terakhir ada King of One. Dan hati-hati ya. Kenapa? Karena di sini ada Knight of Wands-nya reverse ya. Jadi ada situasi, bukan situasi sih, ada seseorang di sini, entah ini kamu ataupun dia, yang punya sifat terlalu sombong di dalam hubungan ini, sehingga membuat hidup hubungan kalian itu apa ya, yang kalian jalani akan terasa masam atau menyusahkan gitu ya. Dan aku lihat juga ada perilaku dari seseorang nih, entah ini kamu ataupun dia, punya perilaku yang mengendalikan dan manipulatif. Ya, mencoba untuk mengendalikan setiap posisi di dalam hubungan. Ya, entah ini kamu ataupun dia, sadari ini, hati-hati. Dan kalau aku lihat dari sifat orang ini yang sombong, agresif perilakunya, itu sebenarnya bukan perilaku yang baik kalau di dalam hubungan. Kenapa? Karena dia ingin mengontrol pasangan. No, namanya sebuah pasangan itu tidak boleh saling mengontrol, tapi saling um, memahami, saling mengerti ya. Harus ada keseimbangan dari kedua belah pihak ya. Nah, sejujurnya ini juga yang menjadi masalah di hubungan kalian. Maka harus dievaluasi lagi ya, harus dievaluasi lagi. Terus itu juga ada seseorang nih kalau berkata tuh, kalau lagi berkata atau mengucapkan sesuatu itu kadang ngomongnya suka belak-belakan atau suka nyakitin. Hati-hati ya. Ini juga yang membuat hubungan kalian akhirnya itu sempat ada keraguan dari pasangan. Sempat membuat cekcok juga.
membuat pasangan sakit hati. Hati-hati ya. Sekarang evaluasi lagi. Mumpung kalian lagi saat ini diam-diaman ya berpisah. Perbaiki itu. Ya, sifat sombong, agresif, manipulatif, pengontrol, kemudian kata-kata ya, kata-kata. Cobalah untuk lebih lemah lembut karena inilah masalahnya ternyata. Dan kedepannya pun ini karena kartu ke-6 berarti akan ada potensialnya kedepannya seperti itu. Ini masih ada. Jadi sebenarnya dari King of Wands inilah yang harus kalian prioritaskan dulu untuk dirubah ya. Manipulatif, sombong, terus itu pengontrol, terus itu kalau ngomong suka nyakitin, blak-blakan, itu yang harus bisa kalian rubah. Jadi jangan sepenuhnya 100% kalian menyalahkan pada pasangan. Jangan-jangan ternyata sifat-sifat dari Knight of Wands ini semuanya ada di kamu. Ya, kalau misal ini memang ada di kamu, berarti kamulah yang harus berubah. Karena orang ini kan sejujurnya sudah berubah. Berarti tinggal kamunya yang berubah. Oke? Okay? Ya. Kamunya yang harus berubah. Kalau memang Knight of Wands ini ada di kamu. Karena kalau aku lihat kan dari energi pertama orang ini yang sudah berubah. Ya, berarti di sini kamu yang belum berubah harus berubah dengan sifat kamu yang ini. Ya. Oke? Okay? Agar tidak ada lagi keraguan, agar tidak ada lagi ketakut-takutan, terus pikiran-pikiran negatif tentang si dia. Karena kalau aku lihat orang ini sudah mau serius. Nih, ya. Orang ini mau serius, nggak mau main-main loh kalau aku lihat ya. Oke, kalau misalkan ini bukan dari energi kamu, oke, berarti di sini kamu tinggal mengevaluasi aja tindakan dari dianya. Dianya akan berperilaku seperti apa nanti ke depannya? Apakah benar-benar berubah seperti Knight of Hermit ini? The Hermit ini ya, benar-benar berubah semuanya atau masih bertahap dalam perubahannya? Oke. Oke, jadi kalian kondisikan aja ya, karena ini kan pembacaannya general. Jadi energinya itu bisa terbolak-balik ya. Dan setiap orang juga kan masalahnya tidak semuanya sama. Kalau semuanya sama, nanti semuanya orang di dunia ini akan menikah di tanggal yang sama. Iya nggak sih? Oke, jadi di pembacaan aku ini cobalah untuk tetap berbijak ya. Bijaksana aja, terus itu kalian situasikan aja. Kalau memang ya sama, cuman misalkan pembacaan aku salah nih, bukan di energi dia, tapi ternyata di energi kamu atau sebaliknya, ya kalian kondisikan aja. Terus bersikaplah bersikaplah dengan bijaksana untuk menanggapinya, untuk mengambil keputusan ya, karena aku yakin kalian semua sudah dewasa. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Virgo. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.